Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan kebahagiaan. Apapun yang menjadi kesulitan kalian bisa segera terselesaikan. Kali ini kita general reading lagi ya. Dan dimana yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa terbalik-balik. Atau vice versa, bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Tetap apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, semuanya kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk tema kali ini adalah yang segera datang dan segera menemui kamu. Nah, jadi siapakah dia yang dalam waktu dekat segera datang, segera menemui kamu? Oke? Buat kalian yang mau gabung di pembacaan tarot secara berbayar, secara personal reading coaching, kalian bisa chat kontak WA yang ada di pojok, yang ada di bawah deskripsi video ini ya. Oke? Sorry, soalnya biasanya di pojok sih. Tapi saat ini ada di bawah video ini ya. Jadi teman-teman chat aja bagi kalian yang mau konsultasi berbayar. Oke? Sekarang saya akan tarik energi siapa dia yang segera datang, segera menemui kamu. Siapakah yang segera datang, segera menemui kamu dalam waktu dekat? Siapakah dia yang segera datang, segera menemui kamu dalam waktu dekat? Di sini ada Two of Pentacle. Jika dilihat dari energi kartunya, dia adalah seseorang yang sepertinya memang sudah cukup lama mempertimbangkan kamu, mencintai kamu, karena dia merasa bahwa hidup dia nggak bisa tanpa kamu. Jadi nggak ada kamu nggak rame gitu ya. Aku ngerasa dulu sama dia, ya, kamu dulu sama dia sempat pernah dekat, sempat pernah juga menjalani hubungan, dan aku ngerasa bahwa entah suatu keadaan kamu dan dia sepertinya berjarak, jadi terpisah. Entah karena kesalahpahaman atau karena memang ada konflik yang belum terselesaikan. Yang jelas sampai detik ini, dia merasa bahwa hidup tanpa kamu tuh rasanya sepi. Hidup tanpa kamu rasanya kosong. Karena mungkin dia merasa bahwa selama dulu gitu ya, kamu menjalin hubungan sama dia. Kamu orang yang selalu mensupport dia. Selalu ada di samping dia, menemani dia dalam situasi kondisi apapun. Jadi dalam waktu dekat dia akan segera hadir, segera menemui kamu karena ada hal yang ingin dia sampaikan terkait perasaan dan penyesalan dia terhadap kamu selama ini. Oke, kita lihat lagi. Siapakah dia yang segera datang, segera menemui kamu? 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 Dia adalah seseorang yang bisa dibilang dia merasa takluk sama kamu, merasa bucin, merasa cinta mati sama kamu. Walaupun secara garis besar kamu dan dia belum pernah ketemu secara langsung, terutama di sini ada perbedaan jarak antara dia dan kamu, tapi dia merasa sangat ingin segera datang dan menemui kamu. Karena hanya kamulah seseorang yang saat ini ada di dalam pikiran dia. Hanya kamulah seseorang yang mampu menaklukkan batin perasaannya. Semakin lama semakin cinta ya, semakin lama semakin ingin dia memiliki kamu, mengenal kamu lebih detail lagi. Kita lihat lagi. Siapakah dia yang segera datang, segera menemui kamu? Siapakah dia, seseorang yang segera datang dan segera menemui kamu? Oke. Bisa dibilang dia adalah seseorang yang mencintai kamu. Memang aku ngerasa sih, kamu dan dia sepertinya sering ada konflik. Ya, sering ada kesalahpahaman. Dan orang ini
dia cenderung pasif ya dalam menjalani hubungan. Tetapi rasa sayang dia kepada kamu, dia baru aja menyadari bahwa kamu sangat berharga di dalam hidupnya dia. Itu yang membuat dia merasa tertrigger, ingin segera datang menemui kamu. Memang aku ngerasa bahwa orang ini saat ini sangat merasa takut kehilangan kamu. Apapun yang kamu inginkan akan dia lakukan. Walaupun sempat ya mungkin kamu dikecewakan sama dia karena beberapa kali kamu mungkin pernah sempat ingin bertemu sama dia tapi gagal. Entah karena situasi, entah karena pekerjaan. Tapi aku ngerasa bahwa dalam waktu dekat dia akan berusaha menepati janji pertemuan yang pernah dia sampaikan kepada kamu. Cinta dia besar ya ke kamu. Dia juga memiliki arti sebuah ketulusan yang bisa dibilang tidak dimiliki orang lain. Dia orangnya sedikit tertutup, tetapi memiliki jiwa, rasa sayang yang kuat kepada kamu. Oke, kita lihat lagi. Siapakah dia yang segera datang, segera menemui kamu? Siapakah dia? Seseorang yang segera datang dan segera menemui kamu. Siapakah dia? Seseorang yang segera datang, segera menemui kamu. Ada energi Seven of Pentacle. Aku ngerasa bahwa orang ini adalah seseorang yang menurut aku orangnya susah ditebak. Orangnya pernah menyakiti kamu. Entah dia pernah gak jujur, atau mungkin dia pernah berkhianat. Yang jelas sampai detik ini sepertinya kamu dan dia masih terikat sebuah hubungan, tapi hubungan yang toksik, hubungan yang gak jelas. Karena pada saat dia dulu sama kamu, orang ini sering datang dan pergi, tarik ulur, sering ghosting. Memang komunikasi antara kamu dan dia yang terjalin tuh sepertinya sudah cukup lama ya. Kalian tidak berkomunikasi. Dan udah cukup lama juga kalian tidak bertemu. Tidak bertegur sapa, tidak saling memperhatikan. Dan di saat itu terjadi, dia baru merasakan arti sebuah kehilangan seseorang yang benar-benar mencintai dia dengan apa adanya. Memang orang ini tuh cintanya terlihat besar di awal, ya. Tapi makin lama tuh dia makin berubah. Ya, makin lama makin berubah, bukan makin lama makin sayang. Dalam waktu dekat, seolah-olah dia ingin membulatkan tekad dia, ingin segera menemui kamu, dan datang kepada kamu, karena ada sesuatu hal yang ingin dia luruskan, karena dia merasa masih mencintai kamu. Kita lihat lagi, siapakah dia yang segera datang, segera menemui kamu? Siapakah dia? Seseorang yang segera datang, segera menemui kamu. Siapakah dia? Seseorang yang segera datang, segera menemui kamu. Dia adalah seseorang yang saat ini sepertinya sedang mengalami gejolak konflik batin yang cukup besar. Ya, dia menghadapi situasi yang sulit. Di sini kamu jadi ngerasa impact-nya ya. Jadi kayak kamu kurang merasa diperhatikan. Kamu jadi ngerasa terabaikan sama dia. Tapi secara garis besar, sebenarnya rasa sayang kamu ke dia itu masih ada. Di sini juga terlihat memang dia sepertinya meninggalkan kamu sih, ya. Meninggalkan kamu tanpa sebab alasan yang jelas dan kamu nggak tahu apa letak salah kamu sehingga dia menjauh dari kamu. Bukan karena nggak cinta, karena dia ada beban, ada konflik batin yang masih belum terpecahkan. Dan dalam waktu dekat dia akan segera datang, menemui kamu atau menghubungi kamu. Karena bagi dia masih belum bisa melepas bayang-bayang kamu.
Dan di sini sebenarnya dia juga cukup memiliki perasaan bersalah yang cukup besar, di mana memang yang saya rasakan pada saat dia terjebak dalam situasi masalah, rasa bersalah dia nggak ngabarin kamu gitu ya. Jadi itu yang menurut dia masih menjadi beban, karena dia masih sayang, masih cinta ya. Cuman cara menghindarnya dia itu yang sebenarnya salah. Kenapa? Ya karena kalau dia bisa lebih terbuka sama kamu, tentunya kamu akan lebih memahami situasinya daripada meninggalkan kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas. Justru malah membuat kamu makin lama makin curiga. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi, siapakah dia yang segera datang, segera menemui kamu dalam waktu dekat? Siapakah dia, seseorang yang segera datang, segera menemui kamu dalam waktu dekat? Di sini aku merasa bahwa dia adalah seseorang yang menurut aku saat ini sedang berdealing sama kamu, tapi kamu terlibat sebuah konflik yang cukup besar antara dia dan kamu. Entah karena dia cuek, entah karena dia berubah, atau mungkin kamu merasa adanya perbedaan dari dia yang tidak seperti biasanya. Orang ini sempat ngilang, ya. Orang ini sempat ngilang juga, ngilang dari permukaan. Dan kamu nggak tahu apa yang ada di balik menghilangnya dia. Tapi aku ngerasa sih, orang ini memiliki alasan tersendiri kenapa dia menghindar. Ya, mungkin ada beban, mungkin juga karena dia ngerasa ingin sendiri dulu. Tapi keinginan dia untuk kembali ke kamu sangat besar. Karena ya bagi dia masih gak bisa munafik, membohongi perasaan diri dia sendiri, bahwa dia masih sayang, masih mencintai kamu. Dan dia adalah seseorang yang akan datang dan segera menemui kamu. Karena aku merasa bahwa di pikiran dia, itu masih terbesit nama kamu. Ya. Bahkan aku ngerasa sih sempat orang ini tuh kayak pernah ingin melupakan kamu, ternyata dia gak mampu gitu. Karena dia juga gak munafik juga sih. Karena Four of Cups melambangkan kerinduan yang tersimpan. Ingin menemui, tapi ada perasaan bersalah yang besar. Jadi seperti itu. Terus kita lihat lagi, siapakah yang segera datang, segera menemui kamu dalam waktu dekat. Aku ngerasa kayaknya orang ini dapat karma deh. Entah dia dulu pernah menyakiti kamu, atau dia dulu pernah mengkhianati, atau gak jujur sama kamu. Sepertinya dia merasa bahwa hidup dia saat ini sulit. Ya, hidup dia sulit, ingin membuka hati bersama orang baru tapi tak mampu. Ingin mencoba kembali tapi masih dihantui perasaan bersalah dia kepada kamu yang sangat besar. Dia sebenarnya gak rela sih, ya. Gak rela terjadi perpisahan antara kamu dan dia. Tapi dia dulu gak nyadar gitu. Kenapa saat sayang-sayangnya kamu ke dia, justru malah dia ninggalin kamu. Dan setelah dia dapat karma, dia ingin segera datang, segera menemui kamu. Gitu. Ya mungkin di antara kamu ada yang masih berharap sama dia. Ada juga yang masih terlalu sayang sama dia. So, menurut aku gak masalah. Yang terpenting niat tujuan dia baik, deketin kamu, gak nyakitin kamu, gak mengkhianati batin perasaan kamu lagi. Gitu. Terus di sini dari energi kartunya memang aku ngerasa bahwa kebanyakan di antara mereka yang datang masih mencintai kamu, masih menaruh harapan yang lebih kepada kamu. Kenapa demikian? Ya karena dia gak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri bahwa kamulah seseorang yang mampu menaklukkan hatinya dia. Walaupun mungkin dulu dia pernah mengecewakan kamu, mengkhianati kamu, tapi dia berharap kamu bisa maafin dia. Walaupun bagi kamu gak mudah, tapi aku yakin bahwa kamu masih mencintai aku, gitu. Terus juga di sini terlihat, ya beberapa di antara mereka itu
semakin dia melupakan kamu, semakin dia teringat kamu. Jadi itu yang membuat dia merasa terpicu, ingin kembali kepada kamu. Dan beberapa di antara mereka juga sempat ya membuka hati bersama orang baru, tapi ternyata bukan keindahan yang mereka dapatkan, tetapi justru malah kesengsaraan, karma. Ya, seperti mungkin beberapa ada yang pernah melukai batin perasaan kamu. Terus di sini juga ada yang segera datang ya karena memang dia mencintai kamu gitu. Walaupun secara garis besar kamu dan dia belum pernah ketemu secara langsung, tapi dia ngerasa menemukan chemistry yang berbeda saat dia mengenal kamu, membuat dia seolah-olah ingin datang pada kamu, ya, ingin segera memiliki kamu, menemui kamu untuk tahu lebih detail tentang jati diri kamu. Terus Clarissa juga bisa merasakan beberapa di antara mereka memang menghindar dari kamu. Menghindar karena ada beban, bukan gak cinta. Jadi itu alasan dia kenapa dia lebih memilih menghindar dari kamu. Karena saat dia sedang banyak beban, banyak masalah, memaksakan diri untuk komunikasi sama kamu, yang dia takutkan adalah ya orang ini emosinya meluap-luap, mudah memuncak. Sedangkan kamu tipikal seseorang pribadi yang sensitif, mudah tersinggung, mudah sakit hati. Jadi dia lebih menghindari hal tersebut. Dan di sini beberapa memang ada yang kamu dan dia ini potensi jodoh gitu. Walaupun memang di awal tuh begitu toksik hubungan kamu, tapi sepertinya di sini ada dorongan dari semesta yang seolah-olah mengatakan bahwa kamu adalah jodohnya dia. Jadi itu yang membuat dia semakin semangat ya, ingin segera datang, segera menemui kamu. Karena ya dia ingin membuka lembaran baru yang lebih baik, ya, ingin mencoba memperbaiki, menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan kepada kamu. Ya memang nggak mudah memaafkan bagi kamu, tapi ketika kamu nanti melihat perjuangan pengorbanan dari dia, perubahan dari dia, kamu akan langsung lulus sama dia. Karena ya menurut aku dia sudah berubah ya. Sudah nggak sama seperti pribadi yang kamu kenal di awal. Sekarang kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Siapakah dia yang segera datang, segera menemui kamu? Siapakah dia yang segera datang, segera menemui kamu? Jika dilihat dari energi kartunya, aku ngerasa dia adalah orang yang mungkin usianya itu lebih dewasa daripada kamu. Tapi walaupun demikian, bukan berarti dia nggak bisa ngimbangin kamu. Bukan berarti dia selalu mendominasi di dalam hubungan gitu. Karena bagi dia perbedaan itu bukanlah sesuatu hal yang patut untuk diperdebatkan. Yang penting kamu bisa menerima dia, kamu bisa sayang sama dia, kamu bisa menerima dia dengan apa adanya, apapun akan dia lakukan gitu. Karena bagi dia mencari cinta sejati bukan mencari kesenangan atau kepuasan. Kita lihat lagi. Siapakah yang segera datang, segera menemui kamu ya dalam waktu dekat? Siapakah yang segera datang, segera menemui kamu dalam waktu dekat? Dia memang mencari kamu ya. Karena ya dia nggak mampu aja apabila jauh dari kamu. Saat ini dia sepertinya kangen, dia rindu. Karena ya mungkin beberapa waktu tuh dia terlalu sibuk sama aktivitas dia sendiri. Beberapa waktu dia kayak terlalu nggak memperhatikan kamu. Jadi saat ini tuh, di saat kayak kamu mulai menjauh, di saat kayak kamu udah mulai lelah sama dia, ya di saat itu, saat ini dia sedang mencari kamu gitu. Karena ya dia nggak mau ya pergi dari kehidupan kamu. Karena dia masih menyayangi kamu sepenuh hati. Di sini memang orangnya sedikit manipulatif ya. Memiliki gengsi juga yang sedikit besar. Tapi ya orang ini tuh kayak selalu ada di dalam circle kehidupan kamu. Kamu pun juga gak bisa melupakan dia. Karena dia selalu sebut nama kamu dalam doa. Oke? Kita lihat lagi. Siapakah yang segera datang, segera menemui kamu dalam waktu dekat? Siapakah dia yang segera datang, segera menemui kamu dalam waktu dekat? Kayaknya kamu dan dia itu ada kesalahpahaman sih di sini.
karena terlihat act of Admes. Ada kesalahpahaman yang masih belum terluruskan. Entah kayak kamu terlalu overthinking dulu sama dia, ya. Padahal dia ini baik-baik aja gitu. Tapi terlalu overthinkingnya kamu sehingga menganggap dia yang tidak-tidak gitu. Dan orang ini tuh dia ingin mencoba meluruskan bahwa apa yang kamu pikirkan tuh nggak sama seperti apa yang terjadi. Dan aku ngerasa sebenarnya kamu pun juga masih nggak bisa gitu loh melepas ikatan dari dia. Dan hari-hari kamu masih terbebani kepikiran sama namanya dia gitu. Karena secara nggak langsung aku merasa bahwa kamu dan dia memang ditakdirkan bersama. Tetapi ya harus melewati beberapa ujian ya, yang meliputi kesabaran, ketabahan, kesetiaan. Tapi akan ada buah dari kesabaran tersebut. Karena dalam waktu dekat dia akan segera datang, segera menemui kamu untuk meluruskan, karena dia masih mencintai kamu, gitu ya. Kita lihat lagi, siapakah yang segera datang, segera menemui kamu? Siapakah yang segera datang, segera menemui kamu? Siapakah dia yang segera datang, segera menemui kamu dalam waktu dekat? Dia seseorang yang selalu memikirkan kamu siang dan malam. Mungkin dia baru aja hadir dalam kehidupan kamu, atau mungkin ya kamu udah cukup lama kenal sama dia. Yang jelas tanpa kamu sadari, orang ini tuh sering merindukan kamu, sering memikirkan kamu siang dan malam. Walaupun memang kamu dan dia ada jarak ruang dan waktu, tapi koneksi batin kalian berdua ini sama-sama besar. Sama-sama mencintai, ya. Sama-sama memikirkan. Karena aku ngerasa orang ini tuh diam-diam ternyata menyimpan rasa cinta yang cukup besar. Dia nggak peduli sih status kamu tuh apa, guys. Ya, dia nggak peduli akan hal itu. Karena yang dia rasakan ya dia nyaman jalan sama kamu. Dia nyaman menjalani hubungan dengan kamu, gitu. Dan kamulah seseorang yang mampu membuat dia memikirkan kamu siang dan malam. Karena daya tarik pesona kamu yang gak dimiliki orang lain, gitu. Terus yang segera datang, segera menemui kamu, dia adalah seseorang yang menurut aku orangnya dewasa. Kalau dia cowok, dia kebapaan. Kalau dia cewek, dia orangnya keibuan. Yang jelas, kamu dan dia sering menghabiskan waktu untuk cerita, waktu untuk curhat berdua. Walaupun mungkin beberapa di antara kamu ada yang belum terikat sebuah hubungan, tapi terus terang tuh ini rasanya kayak bukan pertemanan lagi, tapi circle relationship gitu ya. Relation kayak seseorang yang pacaran. Orang ini sering loh berfantasi membayangkan kehidupan rumah tangga bersama kamu. Orang ini juga sering berdoa kepada semesta agar kamu selalu berada di sampingnya dia. Dan di sini juga bisa terlihat bahwa orang ini sangat ingin ya. Orang ini sangat ingin menjalani kelanjutan cinta bersama kamu yang lebih baik gitu. Karena ya saat ini dia cukup merasa nyaman, cukup merasa menikmati proses yang terjadi antara dia dan kamu. Terus di sini juga terlihat yang segera datang, segera menemui kamu, dia adalah seseorang yang sering memantau kamu, ya. Sering kangen juga sama kamu. Mungkin orang ini tuh sudah memiliki pasangan ya, sebagian kecil, tapi ada juga yang enggak gitu. Tapi status dia tuh udah enggak single lagi gitu loh. Udah enggak single tuh ya mungkin bisa aja kalau dia cowok duda, bisa aja kalau cewek dia janda gitu. Yang jelas aku ngerasa bahwa orang ini dulunya pernah menjalani sebuah hubungan tapi gagal. Entah hubungan pernikahan, hubungan pacaran, ya. Dan dia menemukan kebahagiaan baru saat dia mengenal kamu gitu.
Jadi secara nggak langsung tuh kamulah seseorang yang ada di dalam pikiran dia saat ini. Dan kamulah seseorang yang menjadi penyemangat hidupnya dia buat sekarang gitu. Dan di sini yang segera datang, segera menemui kamu, ya dia seseorang yang mau menerima kamu apa adanya. Dia nggak terlalu banyak nuntut. Ada banyak keinginan yang ingin dia lakukan karena ya mungkin orang ini pernah janji ke kamu, tapi janjinya itu kayak janji yang belum dia tepati gitu. Dan dalam waktu dekat, orang ini akan segera datang, segera menemui kamu untuk menepati janji yang pernah dia lakukan, dia ucapkan kepada kamu gitu. Terus orang ini juga sepertinya tuh sering terbayang-bayang ya. Sering terbayang-bayang banget sama nama kamu ya. Sering juga siang dan malam memikirkan kamu. Sering juga memimpikan kehidupan indah bersama kamu gitu. Karena saat ini kamulah seseorang yang mampu membangkitkan semangat dia. Kamulah seseorang yang mampu membuat energi cinta dia bisa hidup lagi, bisa bangkit lagi. Karena sebelumnya orang ini juga pernah ya menjalani kehidupan di masa lalu yang gagal. Bahkan beberapa di antara mereka, ya ada yang ingin menemui kamu. Menemui kamu karena dia ingin menata masa depan bersama kamu. Karena dia nggak mau nih, dalam artian tuh menjalani hubungan sama kamu, hubungan yang gini-gini aja. Maunya ada kelanjutan cinta yang lebih serius, yang lebih dilandasi komitmen yang cukup kuat. Dan di sini terlihat seseorang yang akan datang ini memang memiliki mental atau keinginan yang cukup kuat, ya. Apapun perbedaan kamu, dia akan siap menerima apapun itu. Karena yang dia pikirkan tuh bukan perbedaan, yang dia pikirkan adalah cara kamu tulus mencintai dia. Sehingga ya orang ini akan selalu mencari kamu, ya. Sekalipun ada konflik besar, sekalipun ada masalah yang besar, dia akan tetap cari kamu. Karena ya bagi dia nggak bisa hidup tanpa kamu gitu. Terus mungkin ada juga beberapa di antara kamu yang mungkin tuh terlalu overthinking sama dia. Kamu terlalu berpikir yang enggak tentang dia. Padahal fakta dan realitanya tidak seperti apa yang kamu lihat. Dan orang ini dalam waktu dekat tuh akan datang menemui kamu untuk meluruskan masalah yang sebenarnya terjadi. Karena dia merasa masih cinta, masih sayang, masih takut kehilangan kamu. Jadi dia ingin lebih meluruskan gitu ya. Agar kamu tidak memikirkan sesuai asumsi kamu sendiri gitu. Terus ada juga ya beberapa tuh ya orang ini tuh kayak nggak bisa melepaskan pikiran dia dari nama kamu gitu. Karena siang dan malam tuh dia selalu memikirkan kamu. Karena memang dia ini orang yang sebenarnya susah jatuh cinta, tapi sekali dia merasa cinta sama seseorang, dia akan berkorban, ya, dia akan melakukan apapun itu dan akan memikirkan seseorang yang dia sayang tersebut siang dan malam. Bahkan beberapa di antara mereka sepertinya berencana, ya, ingin lebih serius lagi sama kamu karena ya dia nggak ingin gitu ya menjalani cinta yang pacar-pacaran aja. Dia ingin ya dalam artian tuh melewati proses keindahan cinta sampai pada akhirnya Tuhan mempersatukan kalian gitu. Karena memang dia merasa bahwa kamu adalah takdir cintanya dia. Untuk yang pertama dan terakhir untuknya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah ngikutin readingan aku. Mulai dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang mau gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara personal reading, coaching ya. Kalian bisa chat kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di tunggu readingan selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.